Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi semalam udah reaksi pandangan mata dan hasil pertandingan yang cukup menggembirakan atau menutup sedikitlah kesedihan para fans Manchester United, di mana tadi malam Manchester United berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor telak 5-2 dalam ajang 16 besar Carabao Cup. Sehingga Manchester United berhak untuk lolos ke babak selanjutnya dan akan melawan Tottenham Hotspur yang mengalahkan Manchester City. Jadi waktu gue ngelihat line up pertama, kan gue agak telat juga reaksi pandangan mata ya. Karena di videonya juga baru mulainya kita beberapa detik sebelum kick off gitu. Jadi nggak kelihatan formasi seperti apa. Awal-awal gue pikir dengan line up yang diturunkan, yang dimana sih nggak ada perubahan banget juga gitu ya. Dengan kekuatan penuh, ya Leicester sih memang nggak dengan kekuatan penuh ya. Bahkan katanya sih ada 9 pemain inti yang tidak dipasang di situ. Awal gue lihat ini 4-2-3-1 formasi yang dipakai. Tapi setelah gue lihat, loh, ini ternyata 4-4-2, pola klasik nih. Dimana kipernya adalah Altay Bayindir. Memang sepertinya Altay Bayindir dipersiapkan untuk kiper spesialis turnamennya nih, ya. FA Cup, Carabao Cup. Itu bagus untuk rotasi. Bek kanannya ternyata Diogo Dalot. Bek kirinya Lisandro Martinez, bek tengahnya duet De Ligt dengan Victor Lindelof. Kemudian di sayap kanan Marcus Rashford, di sayap kiri Garnacho, di gelandang tengahnya Casemiro dan Ugarte. Kemudian dua penyerang depannya Bruno Fernandes dan Joshua Zirkzee. Jadi gue lihat ini 4-4-2 dan gaya mainnya pun terlihat seperti DNA United gitu loh. Kan gue bilang di preview, bermainlah lepas, bermainlah bebas gitu. Bahkan dengan cara United Identity, kalau gue kebobolan 1, gue bobolin lo 3, gue kebobolan 2, gue ngegolin lagi 6. Dan ini terjadi di pertandingan ini gitu loh. Para pemain terlihat happy, kayak lega. Bahkan ada momen ketika mau tendangan bebas, Rashford tuh kayak sambil senyum-senyum gitu, ngobrol gitu sama temennya gitu. Nggak ada wajah yang tertekan atau bingung, nggak ada yang salah passing atau segala macam, nggak ada. Semua bermain fluid lah, lancar, cair semua. Nggak dengan terlalu build up banget, kombinasi segitiga, menjaga jarak, nggak ada, bebas gitu bermain. Kombinasi umpan-umpannya nggak hanya umpan-umpan pendek, tapi juga ada umpan-umpan long ball, umpan-umpan menyilang, terus crossing gaya-gaya sayap zaman dulu ke kotak penalti, tendangan-tendangan dari jarak jauh, itu semua keluar gitu, tackle, intersepsi, itu semua keluar. Bahkan gelandang kayak Casemiro sama Ugarte kayak mengingatkan seperti Roy Keane dan Paul Scholes gitu. Gue kan tadi lihat bahwa pas line up loh, ini Rashford ada juga, Dalot ada juga. Berarti sebenarnya isu-isu mengenai favoritisme atau pemain yang itu aja, sama atau pemain yang nggak mau mendengarkan Ten Hag, atau pemain yang nggak cocok dengan skema Ten Hag atau tidak bisa mengetahui atau memahami instruksinya, apakah itu benar gitu. Kadang jadi berpikir bahwa memang sesungguhnya apakah dari pribadi Ten Hag sendiri yang ada kekurangan ya, apakah dianya sendiri terlalu dalam tanda kutip keras banget ya. Jadi keras itu kan boleh keras, tapi kalau kerasnya friendly gitu kan mungkin bisa banyak orang nerima gitu. Tapi kalau kerasnya kayak tirani, kayak diktator gitu, bisa jadi ada beberapa pemain yang nggak bisa menerima. Walaupun kita juga harus tahu bahwa ya lo sebagai pemain yang digaji tinggi,
seharusnya ya lu kan mengikuti arahan pelatih. Tapi kalau terus-terusan kayak diperlakukan, mungkin ya, yang ada berita katanya kalau kalah atau jelek performance-nya disuruh tambah waktu latihan, yang itu membuat mereka merasa bahwa tidak produktif. Nah kayak gitu-gitu kan nggak perlu juga untuk selalu dilakukan ya. Kayak gue dulu zaman kerja, setiap kali hari ada yang nggak beres, semua disuruh meeting sampai jam 8. Tiap hari disuruh meeting sampai jam 8. Kan lu nggak begah juga gitu, nggak produktif juga gitu. Ngapain sih lu sore meeting sampai jam 8 malam? Mending gue jualan atau mending gue kerja gitu kan. Nah kayak gitu-gitu loh pasti ada dalam satu organisasi, termasuk dalam klub sepak bola. Jadi gue nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Van Nistelrooy ke para pemain. Gue rasa sih dia kembali memotivasi, karena Van Nistelrooy kan adalah sosok yang dibilang memiliki karisma. Walaupun dia seorang legend, tapi dia adalah orang yang rendah hati atau humble. Jadi sepertinya pemain respect sama dia. Dan Van Nistelrooy gue rasa tidak banyak untuk terlalu mengutak-ngatik strategi. Ya pasti dia bilang, gue yakin sih ya lo semua masuk ke lapangan, nikmatin lah bagaimana bertanding gitu. Walaupun waktu dia kebobolan sih mukanya senek juga gitu. Wah ada juga nih galaknya gitu nih orang. Terus babak pertama dari awal sudah berjalan lancar, berjalan cair. Sepertinya kayak tinggal menunggu gol aja, sampai akhirnya si Casemiro yang gue bilang jadi kayak mirip-mirip si Paul Scholes melakukan tembakan jauh dan gol di menit ke-15 ya. Ini kan Casemiro waktu dari, gue bilang di reaksi pandangan mata, bahwa waktu dari pre-season dia kan sebenarnya udah berapa kali main di nomor 8, bukan di defensive midfielder lagi, tapi lebih ke box to box, dan itu bagus mainnya. Ini kenapa pas sejak awal musim nggak diteruskan sama Ten Hag? Kan sempat juga waktu lawan Barnsley mereka berduet, dia berduet dengan Ugarte, dan itu bagus, menang 7-0 ya. Apapun bilang katanya ya lawannya kan Barnsley, tapi itu pernah gue bahas gitu ya, dari zamannya dia di pre-season, waktu itu DM-nya justru Toby Collier, si Casemiro berapa kali dipasang nomor 8 sebagai box to box. Nah, itu bagus, sehingga dia bisa bebas gitu ya. Kan kalau dia jadi breaker, usia kan sama stamina dia udah nggak muda kan. Lebih baik kasih peran itu ke Ugarte yang gila, semua pemain tackle-tacklein, intersepsinya bagus banget gitu, udah mirip-mirip Roy Keane lah. Setelah Casemiro gol di menit ke-15, kemudian Alejandro Garnacho menambah gol, yaitu ada crossing ya, benar-benar kayak crossing zaman dulu lah, zaman Alex Ferguson 4-4-2 gitu loh. Crossing dari Dalot, tendangan yang bagus sekali the first time, terus gol 2-0. Sempat El Canus pemain Leicester City memperkecil ketinggalan, yang dimana ya itu ada kesalahan back. Si Bayindir udah ditepis tapi jatuh ke kaki El Canus, tapi nggak ada yang cover, gol. Tapi dan ini kan sebenarnya kayak zaman-zaman Sir Alex kan, sering kan gitu kita lihat, kita ngebobolin nih, terus tiba-tiba kita kebobolan dengan cara-cara lawan yang ajaib, kesalahan-kesalahan kita lah. Gary Neville lah yang salah, Gary Neville tuh sering salah tuh, Rio Ferdinand lah yang blunder gitu kan, atau si Wes Brown lah. Tapi setelah gol itu motornya atau mesinnya tuh nggak berhenti gitu, balik lagi, semangat lagi, pokoknya bola ke depan, pokoknya bola aja ke depan, serang. Nah ini loh yang semalam gue bilang loh, ini kok identitas United-nya jadi muncul gitu. Terus kemudian Bruno Fernandes menambah keunggulan dengan tendangan bebas yang agak deflected ya. Udah lama juga kita nggak dapat gol dari tendangan bebas. Leicester City sempat memperkecil kedudukan menjadi 4-2, sama. Ini juga ada unsur kesalahan dan sedikit error dari pemain belakang. Umpan lambung pemain Leicester City, maksudnya tendangan bebas yang agak sedikit deflected ke Casemiro. Dalot agak kaget, lari, bolanya liar ke kaki Cody.
pemain Leicester City dan 4-2. Di babak kedua tidak ada pergantian pemain yang langsung dilakukan, tapi Leicester City lebih menekan, banyak pressing. Di sini Manchester United lebih bermain aman ya, menunggu, nggak terlalu misu-misu, nggak terlalu gerasak-gerusuk kayak di babak pertama, nggak terlalu aktif banget, tapi lebih ke agak sedikit sabar. Sampai akhirnya ada kesalahan back dari Leicester City dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes yang nggak dia oper gitu ke Rashford, tapi disikat aja langsung. Setelah itu ya pergantian pemain, De Ligt diganti Johnny Evans, mungkin untuk rotasi ya, Mazraoui masuk, terus kemudian Amad Diallo juga masuk menggantikan Rashford, Højlund masuk menggantikan Garnacho, yang tetap pakai 4-4-2, dan gue ngelihat bahwa ya Zirkzee akhirnya diduetkan sempat dia beberapa menit dengan si Højlund. Nah, terus kalau ngeliat begini gimana ya? Ini kan Leicester City juga nggak kekuatan penuh ya, dan sepertinya Ruben Amorim baru akan join di Manchester United setelah international break. Berarti Ruud van Nistelrooy akan bertugas untuk 3 game ke depan, yaitu menjamu Chelsea di Liga Inggris, kemudian di Europa League menjamu PAOK Thessalonica di ajang Liga Eropa, kemudian sampai terakhir menjamu Leicester City lagi di ajang Liga Inggris. Apakah ini bisa membuat agar Ruud van Nistelrooy menjadi pelatih permanen, dipermanenkan? Gue sih sebagai fans bilang jangan ya. Udah cukup dengan apa yang terjadi dengan Ole ya. Ini banyak nih bapak-bapak usia 30 tahun ke atas yang dulunya masih SD, SMP, SMA, kuliah gitu mengidolakan Ruud van Nistelrooy, dan gue rasa mereka akan sangat brutal dan radikal kalau nantinya para akun-akun fanbase yang ngaku-ngaku fans, entah itu host, entah itu pundit, podcast channel-channel yang ngomongin Manchester United tapi isinya nggak ada yang fans Manchester United atau nggak ada yang ngerti dan bagaimana itu Manchester United. Terus semua akun-akun anonim gitu yang nanti ngata-ngatain Nistelrooy pelatih penjas lah, pelatih GBLK lah, pelatih TOLOL lah, nggak punya taktik lah, gitu-gitu aja lah, level Eredivisie lah, level Liga Belanda lah, terus mulai membuat isu-isu dressing room lah. Mendingan jangan deh ya. Nih fans-fans tadi yang sekarang udah pada umur 30 tahun ke atas bisa brutal nih ya, bisa radikal nih untuk menyerang nih. Ini legendanya udah cukup deh kejadiannya di Ole. Udah gue bilang Ole itu legenda, cuman mungkin gue rasa kalau untuk urusan banyakkan idola, banyakkan fans, itu banyakkan Nistelrooy gue rasa ya. Jadi enggak lah untuk itu membuat sedih gitu nantinya. Dan ada berita juga bahwa Van Nistelrooy sepertinya mau stay ya, belum gue konfirmasi juga. Ya walaupun dia stay, tapi tergantung kembali ke Ruben Amorim. Ruben Amorimnya mau open arms gak nih, tangan terbuka gak nih, karena lu juga harus butuh seseorang yang bisa menjembatani dia dengan para pemain. Karena ini kan para pemain ini pemain-pemain lama dan pemain-pemain yang dibawa zaman Ten Hag gitu kan. Lu harus ada seorang yang bisa menjadi jembatan dan dihargai ya gitu ya. Jangan jadi feel egois lah seperti yang terjadi di sebelumnya kayak Moyes gitu, akhirnya semua asisten pelatihnya dibubarin, atau ya bisa jadi ya Rangnick gitu nggak butuh orang-orang bekas ex United. Jadi jangan, Amorim juga jangan jadi terlalu egois gitu. Lo tetap butuh orang untuk menjembatani antara pemain. Jangan terlalu percaya diri banget juga gitu loh, bahwa oh iya lu jago taktik 3-4-3. Tapi ini kan pemain-pemain Manchester United kan agak lain ya, agak lain kalau dibilang dari banding pemain-pemain klub lain gitu ya. Kita lihat aja dinamikanya. Semoga Van Nistelrooy bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pasti dia sudah bisa membuat para pemain-pemain Manchester United saat ini lepas
dan bebas rasanya ya, semeringah gitu kalau bermain, kayak nggak ada beban gitu, nggak suntuk gitu, mukanya juga kelihatan. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.